وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله الخقاني رحمه الله تعالى والبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wani wal akhwat fi din arsyadakumullah. Insyaallah kita akan mempelajari kitab qasidah dari Al-Imam Abi Muzahim Al-Khaqani rahimahullahu taala. Qasidah itu adalah syair. Syair yang biasanya terdiri atas 8 bait atau lebih. Itu disebutnya qasidah. Syair yang terdiri dari 8 bait atau lebih itu biasa disebut dengan qasidah atau juga manzumah. Cuma kalau manzumah lebih umum, mau berapa bait pun bisa. Manzumah. Apa judul syairnya? Maka di sini kitab ini dikenal dengan judul Qasidatu Al-Imam Abi Muzahim Al-Khaqani fil Qurra'i wa Husnil Adab. Ini adalah judul populer dari kitab ini. Fil Qurra'i wa Husnil Adab. Jadi qasidah fil Qurra, qasidah yang membahas para ulama qiraat, nanti akan disebutkan di sini. Qurra jamak dari kata qari, para ulama qiraat. Wa husnil ada, husn artinya baik atau kebaikan. Baik atau kebaikan. Al-ada artinya menunaikan atau penunaian. Secara bahasa penunaian atau menunaikan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kebaikan penunaian atau bisa dibalik maknanya al-ada'ul hasan. Apa artinya? Penunaian yang baik. Jadi husnul ada artinya adalah penunaian yang baik. Apa maksudnya penunaian baik? Penunaian apa di sini? Maka maknanya adalah penunaian mengenai baca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran kapan? Apakah tilawah biasa? Maka secara lebih khusus disebut al-ada itu kalau membaca Al-Quran dalam majelis talaqi dan riwayah. Dalam majelis riwayah. Berarti di sini kalau diterjemahkan apa itu yang dimaksud dengan husnul ada? Yaitu
membaca Al-Quran di dalam majlis talaqi dan riwayah yang baik. Atau juga bisa kita terjemahkan sebagai tata cara membaca Al-Quran dalam majlis talaqi dan riwayah yang baik. Jadi bagaimana seharusnya seseorang membaca Al-Quran ketika bertalaqi, bagaimana seharusnya seseorang membaca Al-Quran di dalam majlis riwayah. Itulah yang dimaksud dengan husnul ada. Begitu. Maka apa saja yang mesti diperhatikan dalam husnul ada? Yang pertama tentu saja adalah tajwid. Bahkan kebanyakan ulama menilai tajwid itu husnul ada itu sendiri. Ini kitab ini bercerita tentang husnul ada. Tentang apa? Tentang tajwid. Berbicara tentang lahan, berbicara tentang makhraj, atau kejelasan huruf walaupun tidak spesifik berbicara makhraj, kejelasan huruf saat idhar, saat idgham, timbangan, dan waqaf. Dan juga ada beberapa adab yang nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kalau di file yang dikirim di WA nomor 2 dulu kita. Matan ini kita sudah bahas ya, yang dimaksud dengan matan adalah isi. Matan ini dikenal dengan nama Ra'iyah Al-Khaqani. Dikenal dengan nama Ra'iyah Al-Khaqani. Atau juga dikenal dengan nama Ra'iyah fil Qurra'i wa Husnil Ada. Juga dikenal dengan nama Ra'iyah fit Tajwid. Juga dikenal dengan nama Qasidah Abi Muzahim Al-Khaqani allati qalaha fil Qurra'i wa Husnil Ada. Itu nama-nama yang disandarkan pada matan ini. Disebut dengan qasidah, disebut kitab ini disusun dalam bentuk syair, dan disebut dengan ra'iyah. Suka banyak yang nanya, kenapa sih namanya ra'iyah? Apa ra'iyah itu? Disebabkan akhir dari setiap baitnya atau istilahnya qafiyahnya diakhiri dengan huruf ra, selalu huruf ra. Begitu. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana akhir dari setiap bait matan ini selalu huruf ra. Menurut penelitian para ulama, matan ini merupakan matan tertua dalam bidang ilmu tajwid. Jadi tajwid itu seperti yang pernah kita singgung juga, bahwa ilmu tajwid zaman dulu itu enggak dibahas tersendiri. Kenapa? Karena kalau ada orang pengen belajar tajwid, itu pasti nyarinya di mana? Di majelis qiraat. Di majelis qiraat. Jadi langsung, nanti baca pakai apa? Ya langsung dipraktekkan dengan tajwidnya. Begitu. Langsung dipraktekkan dengan tajwidnya. Kalau pengen tahu kaidahnya bagaimana? Belajar bahasa Arab, lughah. Begitu. Jadi tajwid itu perkawinan antara ilmu qiraat dengan lughah atau bahasa Arab. Belum ada ulama yang khusus bikin kitab mengenai tajwid. Itu belum ada. Sampai disusunnya kitab ini. Qasidah Ra'iyah Abi Muzahim Al-Khaqani. Baru para ulama dari sini kemudian mengembangkan. Oh iya, ternyata ilmu ini harus dibahas secara tersendiri. Supaya lebih fokus, lebih terstruktur, lebih rapi. Maka berbondong-bondonglah para ulama kemudian menulis kitab yang mirip atau serupa dengan Ra'iyah Al-Khaqani. Yang paling populer tentu saja adalah kitabnya Abu Amr Ad-Dani yang berjudul At-Tahdid fil Itqani wa Tajwid, dan juga kitabnya Imam Makki bin Abi Thalib Ar-Ri'ayah. Kemudian juga Imam As-Sakhawi, muridnya Imam Asy-Syatibi, menulis kitab Jamalul Qurra, dan kemudian Al-Imam Ibnu Jazari melalui muqaddimah Jazariyahnya atau muqaddimah pada An-Nashrnya. Qasidah Ra'iyah Al-Khaqani disusun dengan bahar tawil.
Bahar itu rumusnya ya. Ini rumusnya. Rumus apa? Rumus irama. Irama apa? Irama tawil. Namanya irama tawil. Bagaimana polanya? Polanya adalah fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilu. Itu pola kamilnya, pola yang sempurnanya. Fa'ulun, pola tam ya. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilu. Diulang lagi. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilu. Begitu. Berapa jumlah baitnya? 51. Sebagaimana disebutkan secara jelas oleh An-Nazim dalam bait ke-18. Wa abyatuha khamsuna baitan wa wahidun tunazzamu baitan ba'da baitin 'alal ithri ra. Ujungnya ra. Ini namanya qafiyah. Inilah maksud dari qafiyah. Ujungnya selalu ditulis dengan ra. Huruf ra. Dari awal sampai akhir, dari awal bait sampai akhir. Huruf ra semua. Wa abiyatuha, adapun bait-baitnya khamsuna baitan wahidun, ada 50 bait ditambah 1, 51 bait. Tunazzamu baitan ba'da baitin alal ithri, yang setiap baitnya disusun secara berurutan saling berkaitan satu dengan yang lain. Kedudukan matan ini. Matan ini sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi para ulama. Khususnya tentu saja para ulama tajwid dan qiraat. Apa alasannya? Yang pertama, bahwa matan ini adalah matan tertua yang pertama kali tulis secara khusus untuk membahas cara membaca Al-Quran yang benar, yang baik dan benar, yang sekarang diistilahkan dengan ilmu tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan, huwa, maksudnya An-Nazim, Musa ibn Ubaidillah, awwalu man sannafa fit tajwid, yaitu orang yang pertama kali menulis dalam bidang tajwid. Makanya disebut bapaknya ilmu tajwid, tokohnya ilmu tajwid. Wa qasidatuhur ra'iyah, qasidah ra'iyahnya masyhurah, sangat terkenal. Imam Az-Zahabi mengatakan, huwa, beliau An-Nazim Musa ibn Ubaidillah al-Khaqani, awwalu man sannafa fit tajwid fima a'lam. Menurut yang aku ketahui, beliau adalah orang yang pertama kali menulis kitab tajwid. Wa qasidatuhul masyhuratun. Masyhuratun. Salah ini. Masyhuratu. Wa qasidatuhul masyhuratu ar-ra'iyatu syarahaha al-hafidhu Abu Amrin ad-Dani. Qasidahnya sangat terkenal. Qasidah ra'iyahnya sangat terkenal dan telah disyarah oleh Al-Hafidh Abu Amrin ad-Dani. Abu Amr ad-Dani. Asy-Syaikh Abu Ibrahim Ridwan Al-Ismail menyebutkan kedudukan dan keutamaan matan ini dengan mengutip perkataan Imam Abu Amr ad-Dani. Kenapa kok kemudian ini matan ini menjadi sangat penting dan tinggi kedudukannya menurut kaum muslimin? Min itqani san'atiha. Termasuk apa? Di sini ditulis dengan begitu teliti. Wa husni bahjatiha. Indah susunannya. Wa tahdhibi alfadhiha. Rapih lafaz-lafaznya. Wa zuhuri ma'aniha, tampak jelas makna-maknanya. Wa salamatiha minal uyub, dari sisi syair ternyata selamat dari aib-aib. Enggak ada kekurangan dari sisi syairnya, indah. Wa wafuri hazziha minal jaudah, dan penuh dengan kebaikan yang sangat banyak.
penuh dengan kebaikan yang sangat banyak. Kata siapa ini? Kata Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Berikutnya, matan ini disusun, kedudukan matan ini disusun oleh ulama besar Ahlus Sunnah. Ulama besar Ahlus Sunnah. Yang kedudukannya nanti diuraikan. Sudah di sini saya sampaikan, sudah diberikan pada sebelumnya. Nanti saya sengaja tukar kenalan sama kitabnya dulu sebelum sama orangnya. Nanti kita bahas setelah ini bagaimana kedudukan beliau. Al-Imam Abu Muzahim Musa ibni Ubaidillah al-Khaqani. Ulama salaf. Murid dari anaknya Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid dari Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Secara akidah Hambali, secara fikih madhab pun Hambali. Fikih maupun akidahnya beliau Hambali. Matan ini banyak menyebutkan adab-adab. Ini juga kedudukan yang penting. Poin positif dari matan ini. Banyak menyebutkan adab-adab dalam belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Di antaranya apa? Apa saja sih hikmah yang bisa kita gali dari matan ini? Yang pertama, mengajarkan pentingnya menjaga niat agar selalu ikhlas untuk Allah. Jadi ada adab. Nanti di awal-awalnya kita berbicara banyak adab. Dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian An-Nazim juga menyeru untuk serius dalam mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara belajarnya? Langsung dari lisan seorang guru yang memiliki jalur periwayatan yang sahih. Lagi mendalam pemahamannya. Jadi harus cari mukri. Hah? Kenapa? Iya, harus ke sini berarti. Mengajak untuk selalu komitmen terhadap hukum dan kaidah-kaidah tajwid. Saat membaca Al-Quran, baik pada saat membaca dengan lambat ataupun baca dengan cepat. Nanti kita bahas juga bagaimana tempo bacaan Al-Quran dan bagaimana pendapat beliau mengenai tempo bacaan Al-Quran. Menyeru kepada pembaca Al-Quran agar senantiasa mentadaburi ayat-ayat yang dibacanya. Menyeru kepada pembaca Al-Quran untuk menegakkan hukum Allah dalam segala sendi kehidupan sebagai konsekuensi dari keterikatannya terhadap Al-Quran. Ada semua di buku ya? Matan ini banyak sekali memberikan faedah. Juga faedahnya. Faedah tambahan-tambahan ilmu yang bisa kita ambil. Misalnya yang pertama pujian terhadap para imam ahli qiraah. Dan beliau secara khusus memuji Al-Imam Al-Kisai. Jadi beliau mengunggulkan Al-Imam Al-Kisai dibandingkan yang lain. Beliau sehari-hari baca Kisai. Beliau sehari-harinya baca Kisai. Dan mengunggulkan Imam Kisai dibandingkan yang lain. Kemudian di sini ada penjelasan hukum-hukum tajwid yang begitu teliti dan belum dibahas oleh para ulama sebelumnya. Begitu. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan, beliau itu termasuk orang yang berarti sangat memperhatikan. Kemudian menegaskan kembali pentingnya melatih lisan, serta mengulang-ulang lafaz Al-Quran di hadapan seorang guru yang pandai membimbing. Menegaskan pentingnya memahami permasalahan lahan, nah ini juga penting, bahwa beliau sangat perhatian terhadap lahan, dan di mana pada saat itu orang-orang fokus pada lahan-lahan yang berkaitan dengan i'rab saja. Jadi sebelumnya orang itu kalau ngomongin lahan apa? Lahan i'rab. Jarang orang-orang ngomongin lahan dalam baca Al-Quran secara khusus. Nah beliau orang yang pertama kali berbicara tentang itu. Sehingga kita dapat menjauhinya. Kemudian timbangan huruf. Ini juga perkara yang kemudian menjadi sesuatu yang diulang terus oleh para ulama setelahnya. Ini asalnya dari sini. Zinil hurufi. Kemudian dikuatkan oleh Imam As-Sakhawi lil harfi mizanun. Kemudian dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Dari mukammalan min ghairi matakallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assuf. Termasuk
bait sebelumnya wa nadhiruhu apa? Kulur wa kulur aslihi kulli wahidil aslihi wa raddu kulli wahidil aslihi wa lafdhu fi nadhrihi kamitslihi. Itu wa lafdhu fi nadhrihi kamitslihi dari mulai kalimat wa lafdhu fi nadhrihi kamitslihi mukammalan min ghairi ma takallufi bilutfi nutqi wa tasufi, itu dari sini. Asalnya dari sini. Dari permasalahan timbangan huruf hijaiyah. Isinya apa? Maka yang pertama isinya adalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Agar para penuntut ilmu senantiasa menjaga hati dan akalnya. Kemudian setelah itu An-Nadhim membicarakan bagaimana cara yang benar dalam mengambil riwayah. Jadi belajar Al-Quran itu nggak bisa otodidak, harus ngambil riwayah. Riwayah yang mana? Maka beliau menyebutkan ada 7 ulama yang bisa dijadikan sandaran qiraatnya. Nah, kita harus membaca dengan salah satunya. Karena di zaman beliau yang baru disepakati para ulama baru 7 qiraat. 3 qiraat lain kan pada zaman Ibnu Jazari. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan para imam qiraat yang 7. Kenapa cuma 7? Karena itu yang disepakati. Kemudian menyebutkan sebagian faidah yang mesti senantiasa kita raih saat baca Al-Quran. Kemudian menyebutkan hakikat dan kriteria Ahlul Quran. Nah, ini juga penting. Karena banyak orang zaman sekarang pengen jadi Ahlul Quran tapi nggak paham. Ahlul Quran itu apa? Kalau kita berbicara Ahlul Quran, apa yang ada di lintas orang-orang zaman sekarang kira-kira? Penghafal. Ya kan? Penghafal. Dah cuma itu. Tok. Penghafal. Padahal tidak demikian. Ahlul Quran itu tidak seperti itu. Salah satu cirinya menghafal Al-Quran, tapi penghafal Al-Quran belum tentu Ahlul Quran. Kemudian menyebutkan kewajiban pertama yang mesti dipahami oleh para pembaca Al-Quran. Kemudian menyebutkan pentingnya memperhatikan timbangan setiap huruf. Timbangan huruf itu walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Kemudian menyebutkan beberapa hukum tajwid yang mesti dipahami. Cuma memang di sini permasalahan idgham, idhar, ikhfa, waqaf ini masih belum sistematis ya. Wajar. Beliau adalah orang yang pertama kali. Jadi masih lompat-lompat pembahasannya. Di sini bahas ini, nanti bahas itu, nanti bahas ini, nanti bahas itu. Masih agak lompat-lompat. Kemudian menyebutkan huruf mad dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan kemudian bait ini ditutup dengan pesan agar selalu sabar dalam menuntut ilmu dan tidak pernah lelah untuk selalu belajar. Begitu. Ini kurang lebih isinya. Kalau kita ingin mendapatkan penjelasannya, maka kita bisa mendapatkan penjelasan yang paling komprehensif tentu saja adalah dari Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani. Sudah ada PDF-nya pun banyak kalau dicari di internet. Syarah Khaqaniyah Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani. Beliau di dalam syarahnya, muqaddimahnya beliau mengatakan, kenapa kemudian beliau komen syarah kitab ini? Agar faidah yang tersembunyi di balik matan ini bisa dinikmati oleh para penuntut ilmu dan juga oleh orang-orang awam. Kata beliau, kalau cuma dibaca matannya, banyak orang awam yang nggak paham isinya. Maka beliau berusaha menggali itu semua. Yang kedua, intensitas permohonan yang semakin meninggi dari para ahlul Quran untuk menjabarkannya. Jadi di zaman beliau itu banyak orang-orang yang hafal matan ini. Di zamannya Ibu Abu Amr Ad-Dani. Tapi banyak orang-orang yang belum paham isinya. Jadi ngafal doang. Ngejelasnya tuh agak bingung. Maka beliau ditanya oleh murid-murid yang sangat banyak, penjelasannya gimana? Maka beliau pun menulis syarah penjelasannya. Juga seperti yang telah disebutkan, matan ini ditulis dengan sangat baik, begitu ya. Dan matan ini disusun oleh seorang ulama yang memiliki karakter terpuji, akhlak yang mulia, ahli ibadah yang nyata, sudah terkenal keutamaannya, pengetahuan yang dalam terhadap agama dan gudangnya ilmu, memiliki thariqah yang baik dalam bersihkan jiwa, seorang sunni, seorang jama'i, ahlus sunnah wal jamaah. Ini alasan kenapa Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani kemudian berusaha untuk mensyarahnya. Dan syarah itu banyak dari Abu Amr. Jangan antum pegang itu. Asy-Syaikh Islam Ibn Nasr Al-Azhari juga menulis kitab berjudul Al-Fathur Rabbani fi Syarhi Ra'yatil Khaqani.
Nah, di sini beliau lebih fokus untuk menjelaskan kata dan kalimat agar lebih mudah dipahami dalam konteks modern. Memangnya kalau ada ini kayak gimana? Kalau Imam Abu Ad-Dani itu cara mensyarahnya riwayat. Riwayat jadi syarahnya. Bait ini apa maksudnya? Jelasin dikit, riwayat. Mungkin kalau orang yang awam ya, nggak terbiasa dengan ilmu hadis, nggak bisa memahami syarahnya Ad-Dani. Karena riwayat terus. Entah itu riwayatnya dari hadis atau dari athar sahabat dan tabi'in. Misalnya ketika ngejelasin tartil. Tartil itu apa? Riwayat. Terus kemudian masalah ini apa? Riwayat. Terus riwayat, isinya riwayat terus. Begitu. Ya kebiasaan ahlu hadis begitu. Para ahli hadis ketika menjelaskan suatu riwayat mereka. Kemudian Asy-Syaikh Jamal Muhammad Syaraf, syarah ini berjudul Hadyul Majid fi Syarhi Qasidatil Khaqani was Sakhi fi Tajwid. Syarah ini merupakan syarah yang sangat singkat. Syarahnya singkat sekali kalau yang ini. Dan fokus pada penjelasan secara global dari bait-bait Al-Khaqani. Namun kitab ini memiliki kelebihan karena mencakup dua matan yang dijelaskan maknanya. Yang pertama adalah Khaqani, yang kedua adalah Sakhawi. Kemudian pada awal-awal pembahasan dimulai dengan mabadi ilmu tajwid dan risalah Al-Qaulus Sadid fi Baini Hukmi Tajwid Asy-Syaikh Husaini. Satu kitab tapi banyak isinya. Kemudian kalau bahasa Indonesia yang saya tahu ada Ustadz Randy Rustandi. Enggak detail juga, sederhana penjelasannya, tapi ya lumayan karena setahu saya yang pertama kali nulis berbahasa Indonesia beliau. Terus kalau nggak salah ada juga Ustadz Abdurrahman Fadholi, coba ketulis di sini kalau nggak salah. Ustadz Abdurrahman Fadholi, terus siapa lagi yang nulis? Khaqani. Gitu. Ya kemudian yang antum pegang, itu yang bisa dipegang sebagai bahan ajar untuk menjelaskan matan. Begitu. Ini adalah perkenalan kita terhadap Qasidah Al-Khaqani. Jadi ini adalah kitab tertua dalam tajwid. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa kok jarang dipelajari? Kalau yang saya lihat dua ya alasannya minimal. Yang pertama, alasan kenapa kok Khaqani jarang dipelajari. Yang pertama, kalah populer dengan yang lain. Kalah populer, misalnya dengan apa? Jazariyah dan Tuhfah tentu saja. Yang kedua, pembahasannya masih agak kurang sistematis. Kalau mau ditambahkan satu lagi, sebagai pelengkap yang pertama, bahwa apa-apa yang ada di sini, di Khaqani, yang ada di Khaqani, biasanya, tidak selalu, sudah dibahas dalam syarah Jazari. Tapi tidak selalu ini. Jadi, ada beberapa kitab Muqaddimah Jazariyah itu yang luas pembahasannya. Maka, yang luas pembahasan itu biasanya memang membahas juga matan-matan matan-matan yang lain yang tidak termuat dalam Jazariyah. Mengutip Khaqani, mengutip Sakhawi, sehingga sudah mencukupi. Walaupun nggak selalu ya. Yang ketiga ini nggak selalu. Banyak juga penulis kitab Muqaddimah Jazari yang fokusnya di matan Jazariyah saja. Sehingga banyak nggak paham juga apa yang ada di Khaqani. Demikian pula misalnya dalam penjelasan lisan atau daurah. Bagi antum yang kemarin mengikuti pembahasan Jazariyah secara detail, lengkap, insya Allah sebetulnya secara umum apa yang dibahas di Khaqani itu sudah dapat semua. Maka kebanyakan itu review aja, mengulang. Walaupun ada bagian-bagian penting yang belum terbahas. Tapi rata-rata sudah terbahas. Begitu. Walaupun banyak
orang yang kalau ngisi daurah matan ya fokus di matan aja. Matan terjemahin jelasin dikit, matan terjemahin jelasin dikit sehingga nggak dapat apa-apa. Banyak juga yang seperti itu. Ini kenapa banyak orang yang kurang mempelajari ini. Atau mungkin kalau misalnya kita boleh tambahkan satu lagi, alasan yang lain adalah pemula kurang membutuhkan, ya, kurang dibutuhkan oleh pemula. Maksudnya gimana? Ini kurang praktis. Kurang dibutuhkan oleh pemula. Karena kan kalau pemula pengennya belajar itu, belajar A langsung prakteknya kayak gimana? Belajar B langsung prakteknya kayak gimana? Ini enggak. Haqqaniyah kurang cocok. Makanya pembelajaran Haqqaniyah di Mukri di sini diletakkan setelah Jazariyah dan Tuhfatul Atfal. Kenapa? Karena kurang cocok buat pemula. Dalam tanda petik agak kaget. Ini ngebahas apa sih? Karena kalau ngebahas tajwid itu kan praktek. Tapi ini kok bahasa sini, bahas sana, bahas ini, bahas itu, bahas ini. Begitu. Kurang dibutuhkan oleh pemula. Sama kayak misalnya matan lain, ada matan namanya Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Ini matan yang sangat bagus sebetulnya. Al-Mufid fi Tajwid. Kenapa kurang populer? Kurang lebih alasannya sama. Kurang dibutuhkan pemula. Tapi sangat bagus sebetulnya Al-Mufid fi Tajwid ini. Al-Mufid fi Tajwid. Ya kalau pemula emang ngapain belajar begini, belajar apa ini? Ngomongin qiraat, ngomongin huruf, ngomongin harokat. Banyak pembahasan yang sifatnya filosofis. Bukan praktis. Makanya para pemula kurang suka belajar Al-Mufid. Beda sama Jazariyah, Tuhfatul Atfal, sama Nudiyah, Salsabil itu benar-benar praktis sifatnya. Dan bisa langsung diamalkan. Tapi beda sama ini. Sakhawiyah juga praktis sebetulnya. Cuma Sakhawiyah itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan kekeliruan kebanyakan. Kekeliruan apa? Kekeliruan pada huruf. Maka belajar Sakhawi, Nuniyah Sakhawi, akan berat kalau belum belajar Jazariyah. Kenapa? Karena harus paham dulu makhraj sama sifat itu apa. Baru kita bisa paham kekeliruan-kekeliruan yang disebutnya oleh Imam As-Sakhawi. Baik itu. Nyambung. Kalau misalnya langsung Sakhawi, tanpa belajar makhraj sifat dulu, wah, berat. Karena bukan nggak bisa, bukan. Bisa aja, tapi bakal panjang, bakal lebih lama. Karena harus ngejelasin makhraj lagi, sifat lagi. Begitu. Double ngejelasinnya. Makanya diletakkan di belakang. Haqqaniyah di belakang, Sakhawiyah di belakang. Begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang didiskusikan berkaitan dengan perkenalan kita terhadap kitab Ra'iyah Al-Khaqqani? Disilakan. Jadi di Zoom gak ada orang, sayang. Gak ada yang hadir. Kalau nggak ada, kita maju ke bagian berikutnya. Kita kenalan dengan Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani. Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Imam itu pemimpin dalam urusan agama. Seseorang disebut imam apabila dia sudah mencapai derajat mujtahid. Jadi kalau disebut imam itu kalau sudah sampai derajat mujtahid. Mujtahid itu apa? Orang yang sudah bisa berijtihad. Sebetulnya bertingkat-tingkat ya. Mujtahid itu bertingkat-tingkat. Yang pasti ulama, minimal itu ulama. Ada awam, ada mujtahid. Ada awam. Awam juga bertingkat-tingkat. Ada yang awam banget, ada yang pertengahan, ada yang agak naik level. Misalnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini awam tapi penuntut ilmu misalnya.
Maka dia sudah hampir naik ke levelnya ulama. Ulama yang paling kecil kan ulama mufti. Ulama mufti. Kemudian ada yang paling tinggi mujtahid mutlak. Begitu. Mujtahid istilahnya mustaqil. Mujtahid yang bisa apa, yang bisa berijtihad sendiri dengan metode sendiri. Nah ini kalau sudah sampai di sini biasanya disebut al-imam. Begitu. Nah, ini banyak sebenarnya, ada sekitar 7 tingkatannya. Mufti itu hanya memberikan fatwa buat orang awam. Berfatwa. Dengan cara apa? Dengan cara menukil. Yang pertama, boleh berijtihad? Boleh. Tapi ijtihadnya tidak menciptakan metode sendiri. Kalau mujtahid mutlak itu bikin metode sendiri. Metode yang kemudian dikenal dengan istilah madhab. Madhab itu apa sih? Madhab itu adalah cara berijtihad. Metode cara berijtihadnya seseorang. Mufti nggak punya metode. Kalau misalnya mau bikin sendiri bisa nggak? Ya silahkan, tapi harus diuji dulu. Berhasil nggak? Nanti apa saja yang kalau misalnya kita mau bikin metode berijtihad itu apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama adalah pembahasan masalah dalil dan urutannya. Apa dalil dan urutannya menurut metode kamu? Kalau misalnya ada pertentangan antara dalil yang di sini dengan dalil di situ, bagaimana menyelesaikannya? Dibahas semua tuh. Yang am dengan yang khos, yang mutlak dengan yang muqayyad, bagaimana menyelesaikannya? Itu dibahas dalam metode ini. Maka orang yang sampai derajat ini benar-benar orang yang sudah benar-benar faham Al-Quran Sunnah sampai dia tahu bagaimana menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kadang ada perbedaan pendapat kan? Dalil. Apa yang bisa dipakai dalil? Dan bagaimana urutannya? Sama atau apa enggak? Beda di antara para madhab, para ulama madhab. Makanya lahir madhab. Kenapa lahir madhab? Ya karena ini beda. Yang disepakati itu cuma 2 kan? Al-Quran, Sunnah. Jumhur menambahkan 1. Ijma'. Pendapat jumhur menambahkan 1 ijma'. Setelah ini beda-beda ke bawahnya. Bahkan sunnah saja para ulama beda pendapat. Misalnya di sini qiyas. Lalu bagaimana kalau misalnya ada sunnah tapi dia dhaif, hadisnya dhaif? Ada qiyas, qiyasnya qiyas sahih, bukan qiyas fasid. Mana yang didahulukan? Hadis dhaif atau qiyas yang sahih? Beda-beda para ulama. Nah, jadi kalau antum pengen jadi mujtahid harus bisa menentukan ini. Dan apa alasannya? Enggak, ini kan hadis harus dahulu, enggak bisa begitu doang. Argumentasinya apa? Dan harus teruji. Dan kenapa 4 mazhab bertahan sampai sekarang? Karena mereka sudah bisa menjawab argumentasi lawannya. Bertahan berapa tahun? Ribuan tahun. 1400 tahun minimal. 1200 tahun. Begitu. Itu bedanya. Sedangkan mufti cuma berfatwa aja. Misalnya antum nanya, Ustaz, kalau misalnya saya lagi wudhu, terus habis wudhu makan, batal nggak? Saya bilang nggak batal. Ya udah nggak batal. Tapi itu bukan hasil ijtihad saya. Tapi nukil saja menurut pemahaman yang saya dapatkan dari madhab yang saya yakini. Atau saya misalnya melihat antum lebih cocok bilangnya nggak batal. Misalnya permasalahan ada orang minta fatwa. Tapi orangnya ini misalnya orang yang was-was. Orang yang was-was itu harus dikasih fatwa dengan fatwa yang paling mudah. Tapi bukan ijtihad sendiri, hanya nukil saja. Seperti misalnya ada orang yang udah was-wasnya parah, gitu ya. Terus kemudian dijilat anjing, sebenarnya nggak dijilat anjing, cuma dia lewat ada anjing di sampingnya. Ustaz, gimana ya? Tadi saya waktu mau ke masjid ada anjing ngejar saya, terus tapi nggak tahu dijilat apa enggak. Iya dijilat apa enggak?
tapi nggak tahu saya takut dijilat apa enggak. Udah nggak apa-apa, kalaupun dijilat nggak najis. Nah misalnya begitu. Itu pendapat yang paling mudah. Kalau tapi kayaknya saya dijilat, misalnya dijilat apanya? Jilat kayaknya sih bagian sini. Ya udah, siram aja sekali, udah selesai. Nggak usah 7 kali, nggak usah. Kenapa? Karena dia was-was. Misalnya begitu. Jadi was-was. Tapi bukan ijtihad sendiri. Karena dia harus tahu, si mufti harus tahu. Dia berbicara seperti itu karena ada dasarnya. Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada landasannya. Begitu. Ya. Ada mujtahid mufti, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, ada mujtahid banyak. Sekitar 8 atau 7 atau 9. Beda-beda para ulama membaginya. Yang paling tiga adalah mujtahid mutlak atau mustaqil. Mujtahid independen yang bisa menciptakan metode sendiri. Begitu. Di sini beliau imam, berarti mujtahid. Mujtahid apa? Wallahu alam kalau tingkatannya. Tapi di sini disebutkan beliau al-hafidh. Maka berarti minimal ahli hadis. Al-hafidh itu artinya ahli hadis. Zaman dulu kalau ada ahli hadis, kalau ada ahli hadis disebutnya al-hafidh. Minimal itu hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis itu baru disebut al-hafidh. Kalau di Indonesia dan 100.000 ini mungkin ya. Kalau di kita zaman sekarang hafal 30 juz, bukan hafal 30 juz. Pernah setoran 30 juz hafidh. Pernah setoran 30 juz. Ya. Hafidh. Al-muqri. Berarti apa? Pakar qiraat. Minimal disebut muqri 7 qiraat. Berarti beliau paham 7 qiraat. 7 qiraat. Jadi minimal disebut muqri itu paham 7 qiraat. Al-muhaddits berarti bukan cuma hafal ribuan hadis tapi juga paham diroyahnya, paham ilmunya, paham mustalahnya berarti. Mustalah hadisnya beliau paham berarti. Ahli, bukan paham lagi, ahli. Bukan cuma hafal hadis matan dan juga sanad-sanad tapi juga bisa menjelaskan penelusuran sanadnya bagaimana. Makanya disebut muhaddits. Bahkan bisa menjelaskan hadisnya seperti apa. Itu bedanya. Kalau al-hafidh itu hanya hafal hadis. Tapi kalau muhaddits itu bukan cuma hafal hadis tapi bisa menjelaskan. Begitu. Beliau berarti ulama besar. Siapa beliau? Abu Muzahim. Kunyah berarti. Abu itu kunyah ya. Abu Muzahim. Kunyah. Nama aslinya Musa. Singkat namanya Musa. Orang-orang Arab itu namanya satu kata. Kalau misalnya ada orang yang namanya 2 kata disebutnya ismul murakkab kalau dalam bahasa Arab. Ismul murakkab. Misalnya ada orang namanya Muhammad Fatih. Nah ini namanya ismul murakkab. Kenapa ada 2? Muhammad Fatih misal. Ismul murakkab. Kalau 1 ism. Kalau 2 ismul murakkab. Sebagian ulama memakruhkan sebagai ismul murakkab. Orang-orang Arab. Sebagian ulama saja. Ibni Ubaidillah. Berarti bapaknya namanya Ubaidillah. Ibni Yahya. Ibni Khaqan. Nah berarti Khaqan ini adalah nama dari buyut beliau. Al-Khaqani Al-Baghdadi. Lahir di Baghdad. Al-Hambali bermadhab Hambali. Lahir di Baghdad tahun 248. Masih salaf. Abad ketiga. Walaupun sebagian ulama menilai masa salaf itu sampai Imam Ahmad. Tapi sebagian ulama sampai 2 generasi setelahnya. Berarti beliau masih masuk. Dan wafat bulan Zulhijjah 325 Hijriah. 248 sampai 325 Hijriah. Menurut penelitian ulama, beliau adalah orang yang pertama kali menulis tentang tajwid. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Abu Bakar Ibni Musa yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid. Penyusun kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Bahkan Abu Muzahim dan Ibnu Mujahid banyak memiliki guru dan murid yang sama. Cuma kurang terkenal Abu Muzahim. Kenapa? Karena Ibnu Mujahid itu
punya kitab tentang qiraat yang menjadi rujukan banyak orang. Cuma mereka punya kesamaan. Apa kesamaannya? Memilih 7 qiraat yang sama. Jadi 7 qiraat yang dipilihnya sama. Begitu. Imam Ibnu Mujahid memilih 7 orang ulama qiraat yang kemudian dijadikan dipatenkan. Abu Zahim pun sama, milihnya ulama yang sama, orang yang sama. Begitu. Maka kalau misalnya ada orang yang bilang, wah zaman dulu Ibnu Mujahid menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang-orang ikut qiraat yang beliau pilih. Ini terbantahkan di sini. Di sini pun terbantahkan. Kenapa? Karena yang berpendapat 7 qiraat bukan cuma Ibnu Mujahid. Tapi ulama-ulama sezamannya rata-rata memang itu 7 qiraat yang disepakati. Begitu. Dan yang menarik juga adalah bahwa keluarganya Abu Muzahim Al-Khaqani itu bangsawan. Ayahnya menteri, saudaranya menteri. Ayahnya itu menteri pada masa Khalifah Al-Mutawakkil dan jabatan sebagai menteri masih berlanjut pada masa Khalifah Ahmad ibn Jabar Al-Mutawakkil. Lalu kemudian saudaranya Musa itu pun menteri. Cuma beliau nggak mau jadi menteri. Beliau lebih milih jadi ulama. Abu Zahim menghabiskan hari-harinya di Baghdad, di wilayah tempat ayahnya bertugas. Tapi ada juga yang mengatakan beliau pernah ke Makkah dan Madinah. Yang pasti ketika ayahnya wafat, beliau pun masih tinggal di istana. Kenapa? Karena ada salah seorang saudaranya yang juga seorang menteri. Namun, kemewahan hidup di sana tidak membuat beliau itu malas, terlena. Justru beliau dengan segala fasilitas yang ada malah mempelajari berbagai macam bidang ilmu sampai menonjol dalam bidang apa? Dalam ilmu syariah apapun. Tentu saja adalah ilmu qiraah yang pertama, kemudian ilmu syair, ya. Dan beliau banyak sekali menulis syair, sayangnya sedikit yang sampai kepada kita. Dan jarang yang utuh. Di antara isi syairnya ada bantahan-bantahan buat orang-orang Syiah. Ya, seperti pembelaan beliau terhadap sahabat Muawiyah. Muawiyah itu sahabat. Jangan ada yang berani mencela Muawiyah, haram hukumnya. Banyak orang-orang yang terpengaruh ajaran Syiah menganggap Muawiyah itu musuhnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan saya pernah dengar ceramah orang Syiah Indonesia itu bilang, cinta terhadap Ali, kata dia, cinta terhadap Ali itu berbanding terbalik dengan berbanding lurus dengan kebencian terhadap Muawiyah, kata dia. Cinta terhadap Ali berbanding lurus dengan kebencian terhadap Muawiyah, kata dia begitu. Maka semakin kita benci Muawiyah, kata dia, semakin kita mencintai Ali. Ini sesat dan menyesatkan. Karena Muawiyah adalah sahabat. Yang bukan sahabat itu anaknya Muawiyah. Siapa? Yazid. Kalau Yazid itu fasik. Para ulama sepakat Yazid fasik. Anaknya Muawiyah ini fasik. Walaupun jadi khalifah setelah Muawiyah, tapi fasik dia. Bahkan ada juga sebagian Ahlussunnah yang menganggapnya kafir. Tapi jumhur kebanyakan ulama dia Yazid ini fasik. Bahkan sebagian ulama kurang suka menamai anak mereka Yazid walaupun artinya bagus. Karena khawatirnya ke arah dia. Yazid. Tapi Muawiyahnya enggak fasik, Muawiyah sahabat. Al-Imam Al-Khaqani juga banyak menulis syair yang berisi pujian terhadap para ahli fikih, khususnya kakek guru beliau. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau belajar kepada Abdullah, anaknya Imam Ahmad. Beliau dinilai sebagai orang cerdas yang sangat menguasai qiraat Kisai. Jadi di zaman beliau, kalau ada orang pengen belajar qiraat Kisai, ya ke beliau. Begitu. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran kepada Al-Hasan ibn Abdul Wahhab, salah seorang murid dari Al-Imam Ad-Duri. Rawinya Kisai. Kisai, Ad-Duri, Al-Hasan, Al-Khaqani. Kemudian mempelajari ulama qiraat di antara Muhammad bin Al-Faraj, juga dari muridnya Imam Ad-Duri, dan juga Idris ibn Abdul Karim, kemudian Abdul Wahhab ibni Muhammad ibn Isa Al-Khazar dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali guru-guru beliau semuanya ahli qiraat dan para perawi dari qiraat yang 7. Begitu.
Bahkan seperti yang saya sampaikan, Al-Khaqani menghabiskan waktunya dan melakukan qiraat hingga menjadi imam rujukan dalam qiraat Kisai. Dan banyak orang-orang yang belajar kepada beliau. Di antara Imam Ahmad bin Nasr, Muhammad bin Ibrahim, Ahmad bin Hasan dan lain sebagainya. Beliau juga mengambil ilmu hadis dari Abbas ibn Muhammad Ad-Duri, Muhammad ibn Ismail At-Tirmidzi, Ubaidullah ibn Sa'ad Al-Warraq, Ishaq bin Yaqub Al-Attar, Al-Haris, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini di antara guru-guru beliau dalam bidang qiraat. Ada Al-Hasan ibn Abdul Wahhab, yang muridnya Imam Ad-Duri. Ada Abul Hasan Idris, salah seorang perawinya Imam Khalaf. Ada Muhammad ibn Yahya Al-Kisai, ada Ahmad ibn Yusuf At-Taghlabi, muridnya Ibnu Zakwan dan lain sebagainya. Dalam bidang fikih hadis dan riwayat ada Abu Bakar Al-Marruzi. Ini ahli fikih ahli hadis. Salah seorang murid terbaiknya Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar Al-Marruzi. Kalau pakai zal Marruzi, kalau pakai zai Marwazi. Jadi kalau misalnya antum melihat begini, melihat tulisan bahasa Arab begini. Nah, kalau pakai zal bacanya Marruzi. Kalau pakai zai Marwazi. Beda. Pakai zal Marruzi, pakai zai Marwazi. Sama seperti Al-Hamdani dan Al-Hamadani. Kalau pakai dal Hamdani. Kalau pakai dal Hamadani. Beliau juga belajar dari Abu Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, guru dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Jadi beliau seperguruan dengan Imam At-Tirmidzi dan Imam Abi Dawud, seperguruan beliau. Kemudian Ubaidullah bin Sa'ad dan juga Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beberapa murid beliau, saya bisa sebutkan, ada yang belajar Al-Quran, ada yang belajar riwayah, tinggal dibaca sendirilah. Beberapa kitab beliau memang tidak sampai kepada kita secara utuh ya. Yang sampai kepada kita utuh ya ini, Qasidah Ra'iyah fil Qura Husnul Ada dan juga Qasidah Mimiyah fil Fuqaha. Dua kitab syair beliau yang sampai kepada kita secara utuh. Pujian para ulama tadi sudah saya sampaikan, siapa Abu Muzahim? Abu Amr Ad-Dani tadi sudah disampaikan juga bahwa yang namanya Abu Muzahim itu orang yang akhlaknya mulia, banyak keutamaannya, banyak memiliki kebaikan dalam agama, dan juga seorang sunni dan jama'i. Imam Abu Dawud juga mengatakan Abu Muzahim itu adalah dobiton, dobit dalam qiraat Kisai. Dobit itu apa? Dobit itu akurat. Juga mengatakan wa amala nafsahu fi riwayatil hadis, ya, menyibukkan dirinya untuk meriwayatkan hadis, mengajar manusia dan memegang teguh kepada sunnah. Beliau juga mengatakan kana basiran bil arabiyyah syairan mujawwidan. Orang yang faham bahasa Arab, ahli syair, ahli tajwid. Kemudian juga disebutkan Al-Imam Al-Khatib kana thiqah min ahli sunnah. Thiqah berarti beliau periwayatan hadisnya sahih. Jadi beliau meriwayatkan hadisnya sahih. Thiqah. As-Sakhawi mengatakan Al-Imamul Mutqin, namanya diberikan julukan Al-Imam Al-Mutqin. Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Imam Al-Muqri Al-Muhaddis. Imam Muqri Muhaddis. Julukan. Kemudian Imam Jazari mengatakan Imamun Muqri'un Mujawwidun Muhaddisun Asilun Fiqatun Sunniyun. Itulah kalau misalnya ada orang menggambarkan kayak gimana sih Imam Abu Zaim Al-Haqqani. Beliau adalah imam, seorang muqri, seorang mujawid, ahli hadis, bangsawan, terpercaya, sunni. Oh, subhanallah. Tidak mungkin mendapatkan pujian setinggi ini kalau beliau orang yang biasa-biasa. Dipuji oleh para ulama berarti punya keluhuran, punya ketinggian yang luar biasa di hadapan para ulama.
Allahu a'lam bissawab. Ini adalah perkenalan kita terhadap beliau Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Di antara sunnahnya ulama salaf adalah mengenal para ulama. Jangan sampai kita nggak kenal ulama sama sekali. Jangan sampai nggak kenal ulama sama sekali. Karena kalau kita nggak kenal ulama sama sekali, nanti bisa dibodohi oleh orang-orang yang bukan ulama. Kalau antum nggak kenal ulama, maka nanti antum akan mengikuti orang yang bukan ulama. Begitu. Jadi harus kenal ulama. Supaya apa? Supaya kita bisa paham. Oh, kalau misalnya zaman sekarang ada yang seperti ini, berarti dia bukan ulama. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia ulama. Jangan terbolak-balik mengenal orang-orang zaman sekarang. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ada yang ingin didiskusikan? Disilakan. Sebelum kita masuk ke ya dapat dikatakan ini muqaddimahnya. Muqaddimah dari bait-bait beliau. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Hari ini kita bahas 7 bait insyaallah. Sama aja dengan ulama zaman dulu. Orang zaman dulu tahu ulamanya dari mana? Pertama, dari pujian ulama yang sesamanya. Dari pujian ulama atau gurunya. Dari pujian ulama atau gurunya. Kita bisa tahu orang itu bagus atau enggak dari pujian ulama atau gurunya. Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat ada orang berseliweran, ulama bukan ya? Cari tahu siapa gurunya, dipuji gak sama gurunya. Begitu. Enggak ada gurunya, ya udah, gak usah ikutin, selesai. Cuma kadang-kadang kita nggak peduli terhadap hal ini. Yang kedua, pujian rekannya, pujian satu akron, pujian sesama ulama. Kalau misalnya dia guru tajwid, mana pujian dari guru tajwid lain yang kita sudah kenal bahwa dia ini beneran guru tajwid? Misalnya begitu. Oh, ada ahli tajwid nih, ada orang kayaknya ahli tajwid. Tapi kayaknya saya masih ragu, ahli tajwid kan ya? Maka kita cari ahli tajwid yang sudah kita yakini, tanya, ini bisa diambil ilmunya apa enggak? Begitu. Caranya. Ya. Dari pujian ulama, pujian samanya. Yang ketiga, dari buku, kitab atau ucapannya. Nanti ditimbang apakah sesuai dengan kaidah keilmuan atau tidak. Tentu ini hanya bisa dinilai oleh orang yang berilmu juga. Kalau kita nggak berilmu nggak bisa. Nomor 3 ini nggak bisa kita kaji. Makanya orang awam itu iya-iya aja. Ada ustadz di YouTube bilang misalnya rukun wudhu cuma 2. Oh iya. Ya kan? Ada ustadz di YouTube misalnya bilang apa lagi? Terkena najis itu membatalkan wudhu. Oh iya. Nggak paham. Nah, dengan kita mengetahui ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya, maka kita bisa mengetahui dia ini orang yang mampu atau tidak. Kalau misalnya banyak salahnya daripada benernya, berarti dia bukan ulama. Ulama itu bukan tidak pernah salah, tapi kesalahan itu jauh lebih sedikit daripada yang tepat, daripada kebenarannya. Tapi kalau justru kesalahannya pada hal-hal yang basic saja misalnya kelihatan salah, jangankan disebut ulama. Masa disebut ulama nggak paham rukun wudhu kan, misalnya gitu. Kalau dalam masalah basic seperti rukun wudhu saja nggak paham, apalagi yang lebih besar dari itu. Analoginya demikian. Sama seperti misalnya ada orang ngaku misalnya ahli tajwid. Terus kita tanya, apa bedanya idgham naqis dengan idgham kamil? Dia nggak bisa. Jangan ngaku ahli tajwid. Untuk membedakan idgham naqis sama idgham kamil aja nggak bisa? Begitu. Berarti dia bukan ahli, tidak mungkin. Saya pernah ikut hadir majelis. Orang ini terkenal, tapi memang terkenalnya itu bukan karena tajwidnya. Cuma katanya beliau pernah bertalaki dengan beberapa masyayikh. Dan juga pernah pernah mengedit buku tajwid, jadi editor buku tajwid. Tapi yang saya tahu beliau ini bukan pakar tajwid. Tapi memang beliau pakar dalam ulum syariah yang lain. Hanya saja gara-gara tulisan beliau itu sempat viral waktu itu.
Oh ternyata beliau ahli tajwid katanya kita. Karena sempat jadi editor tajwid. Akhirnya diundanglah beliau untuk mengisi salah satu seminar tajwid. Bahkan waktu itu rutin ya, ngisi tajwid ya. Karena viral itu, karena orangnya udah terkenal duluan, diketahui ahli tajwid, katanya ahli tajwid, diundang. Saya hadir waktu itu. Tapi saya hadir cuma sekali, pertemuan pertama saja. Kenapa? Itu pertemuan pertama atau kedua ya? Pokoknya waktu bahas sifat waktu itu. Beliau bilang, fa itu jahar. Udah sampai sini runtuh. Udah gak percaya, udah gak thiqah. Dalam ilmu tajwid gitu. Perkara yang basic aja salah, apalagi perkara yang rumit. Bahkan saya sempat ngingetin di chat sama di audio, Ustaz Afan, bukannya fa itu hams, fa itu jahar. Baru udah lama, terus kayaknya dia lagi ngomong tiba-tiba berhenti. Oh iya hams katanya gitu. Nggak mungkin berarti. Itu perkara yang basic. Kalau perkara yang basic seperti ini aja berat, nggak paham, nggak mungkin, nggak menguasai, maka apalagi perkara yang lain. Begitu. Itu salah satu kita bisa menilai mana ulama mana bukan. Cuma memang untuk mengetahui atau menimbang buku tulisan atau ucapannya kita harus berilmu dulu. Kalau nggak bisa berilmu bagaimana? Lihat pujian ulama atau guru-guru kita atau guru-guru di atasnya. Juga pujian sama ulama. Jangan lihat pujian murid-muridnya karena murid pasti akan memuji gurunya. Jangan melihat pujian followers karena follower pasti akan memuji apa yang diikutinya. Pujian palsu itu. Pujian dari orang yang lebih lemah ilmunya dari kita itu semuanya pujian palsu. Kenapa? Karena kalau orang awam seperti yang saya bilang, pasti iya aja. Anggap gurunya yang terbaik itu wajar. Makanya nggak bisa jadi sandaran. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat, sama standarnya guru itu dari sini dilihatnya. Makanya muncul istilah ijazah kan. Apa sih ijazah? Pujian dari ulama sebenarnya ijazah itu. Tazkiyah. Maka dilihat ijazahnya apa, tazkiyahnya apa. Jadi dari zaman dulu, bahkan dari zaman Nabi mengijazahkan sebagian orang memuji, kalau kalian belajar Al-Quran, bacalah pada fulan. Itu kan tazkiyah. Pujian dari Nabi. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak berbeda sama sekali. Enggak ada perbedaan sama sekali. Untuk mengetahui seseorang ini ulama atau bukan, mengetahui seorang ini ahli atau bukan, tinggal lihat siapa yang memujinya. Begitu. Apakah yang memujinya cuma orang awam? Kalau yang mujinya cuma orang awam, nggak bisa diakui, belum diakui status keilmiahan. Tapi kalau yang memujinya adalah orang-orang yang sederajat dengannya, atau bahkan yang lebih tinggi darinya, baru kita bisa melihat, oh ini orang hebat. Karena banyak dipuji oleh para ulama. Begitu. Sama orang soleh. Dari mana kita tahu orang-orang keseharian soleh? Dari pujian orang-orang soleh yang lain. Orang ini soleh. Kalau orang yang nggak soleh ngomong dia soleh, ya itu mah orang yang nggak soleh pasti orang yang lebih baik dari dia dianggapnya soleh, sama aja. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Ada yang sampaikan? Silakan. Kita lanjutkan. Beliau Al-Imam Abu Muzahim Musa ibni Ubaidillah al-Khaqani mengawali perkataannya dengan mengatakan apa? Aqulu maqalan mu'jiban li ulil hijri wala fakhra innal fakhra yad'u ilal kibri. Langsung mengucapkan seperti itu. Aku mengatakan. Aku berkata atau aku akan berkata. Maqalan, sebuah perkataan, mu'jiban yang menakjubkan, liulil hijri, bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita membahas Jazariyah maupun Tufatul Atfal, dikatakan bahwa kenapa Jazariyah Tufatul Atfal itu diawali dengan qala? Karena kalau terlalu banyak mengatakan ana atau aku, ini cenderung ujub. Terus kenapa beliau kok pakai akulu?
Apakah maknanya ujub? Jawabannya enggak. Maknanya pede, percaya diri. Jadi ada dua makna ketika seseorang mengatakan saya, sering mengucapkan kata saya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ujub, yang kedua pede. Makanya beliau di sini mengatakan juga, aqulu maqalan mu'jiban li ulil hijri wala fakhra. Tapi aku enggak sedang bermaksud membangga-banggakan diriku sendiri. Nah, begitu. Jadi beliau di sini sedang mengajarkan pada kita untuk jangan berbangga-bangga dengan diri sendiri. Kenapa? Innal fakhra yad'u ilal kibri. Karena membanggakan diri sendiri, apa bahasa lainnya membanggakan diri sendiri? Ujub. Jadi aku ini akan mengatakan perkataan yang sangat menakjubkan, tapi bukan maksudnya ujub nih ya, bukan, kata beliau. Begitu. Enggak, saya enggak maksudnya ujub. Kenapa? Karena ujub itu akan membawa kepada kesombongan. Ya, seperti itu. Apa itu al-kibar? Sombong kalau bahasa Indonesianya. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Apa makna dari sombong? Ada orang kalau misalnya pakaiannya bagus, wah, pokoknya suka pamer lah. Sombong nggak? Udah disebut sombong belum kalau ada orang suka pamer? Flexing. Orang suka flexing di Instagram. Instagram kan foto ya, flexing terus kan. Sama video. Flexing apa? Flexing harta, rumah mewah, apalagi mobil mewah. Yang istrinya banyak flexing istri 4, kan? Ada flexing itu, macam-macam. Sombong nggak? Belum sombong, belum. Orang yang flexing ini baru ujub. Kalau dia niatnya membanggakan diri sendiri, ujub. Dosa nggak? Haram juga. Cuma belum sombong. Dosanya masih di bawah sombong. Ujub itu haram. Membanggakan diri sendiri itu haram. Kenapa? Karena ujub bisa membawa kepada kesombongan, ke dosa yang lebih besar. Karena ujub bisa membawa kepada dosa yang lebih besar. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sombong? Dalam hadis disebutkan batarul haqqi wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Inilah sombong. Salah satu dari ini. Dan hati-hati, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah Jahannam adalah tempat kembalinya orang-orang yang sombong? Jadi hati-hati. Jahannam, orang sombong itu. Bahkan Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar zarrah kesombongan. Lawannya sombong apa? Tawadhu. Berarti kita harus bersikap tawadhu. Kalau ada dalil yang melarang kesombongan, maka berarti dalil mengajak kepada lawannya. Apa tawadhu? Tawadhu itu merasa rendah hati. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu menganggap orang lain lebih baik dari kita. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang, saudara-saudara kita sama mukmin, oh, tidaklah kita mengucapkan dalam hati, dia lebih baik dari saya, 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 dia lebih baik dari saya. Begitu. Itulah tawadhu. Dengan tawadhu kita akan selamat dari kesombongan. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Kemudian bait yang kedua beliau mengatakan u'allimu fil qawli tilawata aidan. Apa yang akan beliau katakan? Tadi katanya mau ngomong sesuatu. Apa yang ingin dibicarakan? U'allimu fil qawli
Aku akan mengajarkan u'allimu fil qawli. Aku akan mengajarkan dalam perkataan-perkataan ini, begitu, yang berkaitan dengan tilawah. Jadi perkataan yang aku maksudkan ini adalah pengajaran, bentuk pelajaran dalam tilawah Al-Quran. Hilang. Lagi. Aidan, memohon perlindungan. Aidan itu sambil memohon perlindungan. Sambil memohon perlindungan. Bimaulaya, kepada Tuhanku, kepada waliku, kepada pelindungku. Siapa? Allah tentu saja. Dari apa? Min syarril mubahati, dari keburukan mubahah. Apa mubahah itu? Ya sama, seperti ujub juga, pamer, flexing, itu mubahah. Pamer, bangga diri, itu namanya mubahah. Begitu. Wal fakhri, dan juga membanggakan diri sendiri. Sama berarti, mubahah sama fakhr itu artinya kurang lebih sama. Al-mubahah sama fakhr itu kurang lebih sama. Aidan, dengan memohon perlindungan. Berarti di sini apa? Di sini An-Nazim lagi-lagi mengingatkan kita bahwa ketika kita akan mengajar, bukan mau ngajar ya. U'alim, aku akan mengajarkan. Ketika kita mengajar, maka hindarkan diri kita dari apa? Dari sifat rasa mubahah maupun fakhr. Caranya bagaimana? Jangan lupa berdoa. Jadi biasakan berdoa sebelum mengajar. Juga sebelum belajar. Apa yang diajarkan misalnya kalau sebagai murid, maka Imam An-Nawawi mengatakan sebelum berangkat menemui guru, hendaknya berdoa dengan doa apa? Allahumma astur aibi muallimi anni wala tudhih barakata muallimi minni. Ya Allah, tutuplah aib-aib ilmihi minni, ya. Wala tudhih barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dariku, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu luar biasa. Ya. Jadi murid itu ibarat gelas yang siap menerima air. Si guru bukan, ini dari sisi dua hal ya. Ketika kita misalnya menjadi seorang guru, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Begitu. Tapi ketika kita jadi murid, kita pun harus rendah hati lagi, harus rendah hati juga. Bukan berarti kemudian, guru harus rendah hati, nggak usah maksa-maksa murid, bukan begitu. Kalau kita jadi guru, kita harus rendah hati. Namun bukan berarti nggak pede, karena kalau nggak pede nanti direndahkan. Rendah diri jadi nantinya. Makanya kalau jadi guru jangan terlalu banyak mengeluarkan kata apa? Kayaknya, sepertinya, kalau nggak salah. Jangan terlalu sering. Sesekali aja. Benar-benar pada kalimat yang kita ragu, baru keluarkan kalimat seperti itu. Tapi pada keseluruhan ilmu umumnya harus ilmu yang yakin. Inilah yang benar, inilah yang tepat, inilah yang akurat. Kalau kita ragu, kita sampaikan, agak ragu dalam masalah ini, semoga tidak keliru. Kalau misalnya nanti ada kekeliruan, saya akan koreksi. Tapi jangan sering-sering begitu. Karena kalau sering-sering begitu, berarti dinilai tidak thiqah lagi nanti. Sebagai seorang murid, kita pun harus rendah hati juga. Makanya posisikan murid seperti gelas yang kosong yang siap menerima air dari teko. Begitu. Kemudian melanjutkan Al-Imam Al-Khaqqani, wa as'aluhu auni ala ma nawaituhu. Aku juga berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, auni, agar Allah menolongku,
ala ma nawaituhu, terhadap apa yang telah aku niatkan. Berupa apa? Berupa mengajar tadi. Begitu. Aku akan mengajar, aku berniat mengajarkan kalian dengan kalimat-kalimat ini, maka aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolongku. Kenapa? Karena niat itu berubah-ubah, dan niat ini perkara yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan di akhirat nanti di antara golongan yang pertama kali masuk neraka salah satunya apa? Qori dan alim. Qori yang alim, yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an? Dia jawab, laka ya Rabb. Tapi kata Allah apa? Kadzabta. Kau berdusta. Kamu itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya cuma pengen agar disebut sebagai seorang qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu di dunia. Udah, gak usah minta balasan apa-apa di akhirat. Nah, rugi kan? Makanya, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Amalan yang kelihatan kecil bisa besar di sisi Allah gara-gara niat. Amalan yang kelihatan besar bisa kecil di sisi Allah gara-gara niat. Hati-hati. Niat itu sangat penting. Begitu. Bahkan yang lebih ngeri lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik di umatku ini adalah qurra'nya. Para ahli qiraatnya, para pembaca Al-Qur'annya. Itulah justru yang kebanyakan munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ketika kita sudah menjadi qari, maka harus lebih hati-hati. Jangan sampai qari yang dinilai nifaq. Begitu. Ya. Makanya biasakan berdoa ya, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Wa hifdhiya fi dini ila muntaha umri. Dan ini juga doa yang kita harusnya sama panjatkan. Dan agar Allah menjagaku fi dini, dalam urusan agamaku, ila muntaha umri, sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin apa? Tidak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita itu seperti apa. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Tapi kan sudah ditakdirkan. Kadang-kadang ada orang begitu. Tapi kan kematian kita sudah ditakdirkan. Betul, kematian kita sudah ditakdirkan. Tapi kita masih memilih. Masih bisa memilih wafatnya dalam keadaan apa? Ini, kan kalau para ulama membagi takdir itu dua ya. Takdir mubrom, takdir mu'allaq. Takdir mubrom ini takdir yang tidak ada keterlibatan makhluk. Makhluk tidak bisa memilih. Gampangnya begitu, makhluk tidak bisa memilih sebelum itu terjadi. Makanya nggak ada beban taklif di sini. Nggak ada halal haram di sini, karena makhluk nggak bisa memilih. Pertanyaan, ada bocil lahir di keluarga Kristen, halal apa haram? Gak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Makhluk gak bisa memilih. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan dilahirkan di orang Kristen? Saya dosa jadinya? Enggak dosa. Maka di sini tidak ada halal haram, tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Apa saja selain kelahiran? Ya pokoknya makhluk yang nggak bisa milih. Misalnya apa? Kelahiran. Nggak bisa milih kan? Apalagi rezeki. Bisa milih rezeki? Nggak bisa. Rezeki itu mubrom. Tapi nanti kita bisa memilih untuk apa? Kematian ya. Kematian. Nah, ini nggak bisa diubah sama sekali.
Dalam artian itu urusan hak prerogatifnya Allah. Kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu, dan kita nggak bisa berusaha. Misalnya dimundurin kelahiran, ya Allah, bisa pas lagi jadi bayi, ntar dulu ya, saya nggak pengen keluar dulu sekarang, besok aja besok. Nggak bisa, nggak bisa gitu. Mati juga sama. Misalnya udah jadwal mati nih, ya Allah, ntar dulu lah, ntar dulu sekarang, jangan sekarang, belum sholat asar misalnya gitu, nggak bisa, nggak bisa. Ada takdir yang mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Melibatkan makhluk sebelum terjadi. Makhluk bisa memilih sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Nah, dalam persoalan yang bisa memilih sebelum terjadi, begini. Rizki mubrom, tapi cara ngambil rezekinya gimana? Bisa dipilih nggak? Bisa. Kita bisa memilih cara ngambil rezeki yang halal apa yang haram. Demikian pula kematian. Kematiannya nggak bisa kita pilih. Tapi dalam keadaan apa kita mati bisa milih nggak? Bisa. Dalam keadaan iman atau kufur. Nah, pilihan-pilihan inilah yang nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Ada hukumnya. Pilihannya itu ada hukum. Pilihan ini ada hukum. Ada hukumnya di akhirat nanti. Begitu. Jadi jangan selalu menyandar pada takdir. Segala yang telah terjadi, takdir. Betul, segala yang terjadi takdir. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, kan ada pilihan yang kita pilih. Pilihan itulah yang nanti dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika beliau mengatakan di sini, wahifdhiya fi dini la muntaha umri. Jangan kemudian ngapain kita berharap nanti hari akhirnya baik atau enggak. Kan udah dipastikan sama Allah. Enggak begitu. Kita masih bisa memilih. Sebelum itu terjadi, kita masih bisa memilih. Maka kita berharap kita selalu memilih tempat-tempat yang baik, kita selalu berharap memilih jalan-jalan yang halal. Sampai berakhirnya usia kita. Kita memilih. Kita kan bisa milih. Sebelum datang ke sini, kita pertemuan ini takdir bukan? Pertemuan sekarang takdir bukan? Takdir. Tapi sebelum kita ketemu sekarang, bisa milih enggak? Bisa. Apakah akan bertemu atau enggak? Ya kan? Apakah datangnya telat atau enggak? Apakah kalau misalnya di YouTube, apakah sambil rebahan atau sambil duduk? Bisa aja. Tapi sekarang sudah terjadi, ini takdir. Nah, sebelum terjadinya itu ada pilihan yang kita pilih sendiri. Itu yang nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu. Jangan sampai kemudian pas udah gede, udah besar, 20-30 tahun, nggak nambah-nambah ilmu. Terus kita jawab, ini kan takdir. Padahal sebelum 30 tahun, masih bisa milih tuh. Mau belajar apa enggak, mau main-main apa enggak. Bisa milih itu. Karena saya pengen lebih baik, maka saya atur jadwalnya. Ini jadwal main, jadwal tidur, istirahat, olahraga, belajar. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti jadi buruk. Walaupun nanti jadwalnya berantakan, misalnya, karena Allah menghendaki lain, nggak apa-apa, yang penting ada usaha, usahanya itu dapat pahala. Kan pilihan-pilihan itu yang dapat pahala. Kenapa saya bikin jadwal ini? Supaya saya berilmu, supaya saya mendapatkan keridhaan Allah. Berarti langkah ini sudah mendapatkan pahala, udah cukup. Masalah hasil akhirnya mah gimana Allah. Begitu ya. Demikian pula, doa itu penting. Hasil akhirnya gimana Allah? Yang penting kita doa, yang penting kita usaha. Ya. Wa as'aluhu 'anit tajawuza fi ghadin famazala dha'afin jamilin wa dha ghafri. Wa as'aluhu 'ani, maka aku pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni fi ghadin dalam perjalanan hidupku di esok hari. Karena kita nggak tahu besok bakal ngapain. Maka kita berdoa, ya Allah ampuni aku hari ini, ampuni aku kemarin, ampuni aku besok hari. Begitu. Subhanallah. Famazala dha'afin jamilin wa dhaghafri. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik apa? Sebaik-baik pemberi ampun dan juga pemberi ghafar. Nah, ini ada afaw, ada ghafar. Masih ingat enggak perbedaan afaw sama ghafar? Al-afu dan al-ghafur. Ada afaw, al-afaw. Ada
Al-ghufr atau al-ghufran. Bukan gufron mawa gufron. Ghufran artinya ampunan. Afau ini kan kalau di bahasa Indonesia artinya maaf ya. Ghufran di bahasa Indonesia artinya ampunan. Apa bedanya? Ini para ulama beda pendapat mana yang lebih utama. Sebagian ulama mengatakan begini, kalau kita dapatnya afau itu menghapus kesalahan. Jadi afau itu katanya ibaratnya begini nih. Dosa. Ini namanya dosa. Doa itu. Dosa. Nah, kalau dapatnya afau begini. Kalau dapatnya afau begini. Nah, ini berarti dapatnya afau. Kata sebagian ulama begitu. Kalau misalnya ghufran, ini kan dosa. Doa lagi. Gak sinkron tangan sama otak. Ini kan dosa. Nah, kalau dapatnya ghufran itu seperti ini. Kok hilang? Kalau dapatnya ghufran itu jadinya seperti ini. Nah begitu. Sebagian ulama menilainya seperti itu. Sama-sama nggak ada. Yang satu dihapus, yang satu ditutup. Karena ghafaro itu artinya ghoto, menutupi. Ini sebagian ulama. Ulama yang lain berpendapat sebaliknya. Justru ghufron itu lebih utama daripada afau. Kenapa? Karena dalam afau hanya ada ampunan. Sebagian ulama lain mengatakan apa? Afau itu hanya ampunan. Udah kamu dapat ampun, udah selesai. Tapi kalau ghufron kamu dapatnya apa? Ampunan. Kemudian ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian pahala taubat. Jadi 3 dapatnya minimal. Begitu. Jadi sebagian ulama bilang justru ghufran lebih utama. Ini hanya beda pendapat mana yang lebih utama saja ya. Yang paling utama lagi bagaimana? Ya minta dua-duanya lah. Ya. Jadi walaupun kita nggak tahu mana yang lebih utama, tapi kalau kita dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kalau kita dapat dua-duanya udah aman, sentosa dunia akhirat, ya kan? Daripada bingung mana yang lebih utama, enggak, udah kita minta dua-duanya. Ya Allah, saya minta afu, saya minta ghufran, selesai. Ya begitu. Iya. Jangan jadi generasi minimalis, jadi generasi maksimalis. Minta dua-duanya. Emang Allah punya dua-duanya, kenapa kita minta satu? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah makna perbedaan afu dengan ghufran. Begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Kemudian bait yang kelima. An-Nazim mengatakan, Aya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu. Masuk husnul ada. Aya qari al-Qur'an, wahai para pembaca Al-Qur'an, ahsin, perbaikilah ada'ahu, cara baca Al-Qur'annya. Tadi sudah kita bahas makna husn, makna ada. Ya. Intinya adalah husnul ada itu cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Kenapa mesti diperbaiki cara baca Al-Qur'an itu? Agar yudha'if lakallahul jazila minal ajri. Agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala. Agar melipat gandakan balasan, agar melipat gandakan balasan bagimu berupa pahala yang sangat banyak. Jadi husnul ada adalah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tahsinul ada, memperbaiki cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Al-ajr artinya pahala, jazil artinya balasan. Begitu. Apa dalilnya? Di antara dalil tahsin atau husnul ada adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawatih. Nah, dalilnya itu haqqa tilawatih. Ada kalimat apa? Haqqa tilawatih. Jadi kita ini dalam Al-Qur'an harus haqqa tilawatih. Apa haqqa tilawatih artinya? Artinya haqqa tilawatih apa? Tahu enggak? Haqqa tilawatih. Iya, sedang sebenarnya tilawah. Itu paham, itu namanya arti terjemahan. Maksudnya maknanya. Maknanya apa? Sebenar-benarnya tilawah. Tilawah yang benar itu kayak gimana? Artinya ini tilawah yang benar. Orang yang beriman, ulaika yu'minuna bih, orang yang beriman itu tilawahnya hak. Nah, pertanyaan tilawah yang hak itu kayak gimana? Maka minimal 3. Kata Ibnu Mas'ud ya kalau nggak salah. Maksudnya minimal 3. Yang pertama, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Berarti melaksanakan hukum. Yang pertama nih, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kata Al-Quran halal kita amalkan, kata Al-Quran haram kita tinggalkan. Begitu. Kemudian yang kedua, membaca sebagaimana yang Allah turunkan. Membaca dengan benar. Innallaha yuhibbu ayyuqra hadzal Qur'an kama unzil. Baca sebagaimana pertama kali turunkan. Jangan ada penambahan huruf, jangan ada pengurangan huruf. Jangan diubah-ubah juga. Hurufnya ha jadi kha, ha jadi ha, ain jadi hamzah, enggak boleh. Membaca dengan benar sebagaimana dahulu Al-Qur'an diturunkan. Dan yang ketiga, jangan sembarangan menafsirkan. Wala ta'awwal minhu syai'an ghairi ta'wili. Jangan sembarangan menafsirkan. Nah, minimal 3 makna ini. Makna dari haqqa tilawatih. Jadi kalau misalnya kita benar-benar pengen haqqa tilawatih, amalkan hukumnya, baca dengan benar, jangan sampai dirusak. Yang ketiga, jangan sembarangan menafsirkan. Kenapa? Man fassaral Qur'an bi ghairi ilmi. Man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmi wa qad asab, apa istilah kalimat. Siapa man fassaral Qur'an. Kalau yang populer man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmi falittabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, maka dia sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Begitu. Kemudian dalam riwayat yang lain, siapa saja yang menafsirkan Al-Quran, man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmin atau bi ra'yihi, dengan akal pribadinya saja, fa asaba, kemudian dia benar, maksudnya begini, dia nafsirin Al-Quran, tapi nggak punya ilmu, kebenaran benar nih, sesuai dengan tafsiran para ulama, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala, karena dia salah. Salahnya apa? Salahnya dia berbicara tanpa ilmu, dia berijtihad tanpa ilmu. Begitu. Jadi jangan pernah ngomongin hukum kalau kita nggak paham. Tapi kalau tadabbur buat diri sendiri, boleh kita merenungkan, oh ada kalimat ini, ada kalimat itu. Tapi jangan pernah berbicara halal haram tanpa ilmu. Karena kalaupun apa yang kita katakan benar, itu dinilai salah, nggak dapat pahala. Beda sama mujtahid. Mujtahid, orang yang berilmu, mujtahid nih, berijtihad. Bisa benar, bisa salah kan? Kalau salah gimana? Berdosa nggak? Mujtahid yang benar berilmu, mujtahid berilmu. Dia punya ilmunya, udah benar-benar berilmu. Tapi dia berijtihad, tapi salah. Maka yang salah dapat 1 pahala. Yang benar 2 pahala. Enak jadi mujtahid. Enak jadi orang berilmu. Orang berilmu itu kalau lagi berijtihad nggak akan ada dosanya. Yang penting dia serius ijtihadnya, bukan pakai hawa nafsu. Kan kalau orang awam kan nggak tahu mana ilmu mana hawa nafsu. Makanya orang awam dinilai salah terus. Karena orang awam nggak bisa membedakan mana ilmu mana hawa nafsu. Orang awam itu kalau misalnya ngomongin hukum pakainya apa? Perasaan. Tapi kayaknya nggak gitu deh, nggak enak. Gitu. Orang awam. Kalau orang berilmu nggak begitu. Orang berilmu itu pakai ilmu. Begitu. Ya. Hah? Oh, ini namanya khoto
kekeliruan yang mafhum, kekeliruan yang bisa dipahami. Jadi nggak perlu diprotes. Kekeliruan yang bisa dipahami itu nggak perlu diprotes. Tapi boleh dikasih tahu buat diperbaiki. Tapi nggak perlu diprotes. Kenapa? Karena dia mafhum, dipahami. Gitu ya. Apapun itu, typo. Kadang-kadang ada orang yang risih sama typo dikit aja, ente nulis aja nggak bener. Yang penting kan paham sih apa sih gitu. Ya. Jadi nggak esensi gitu. Kadang ada orang yang diprotes itu masalah-masalah yang seperti itu. Ya kecuali kalau kita lagi nulis karya ilmiah ya, memang harus itu. Tapi kalau biasa-biasa, apalagi cuma WA, pertanyaan apa, ngebahasnya bukan yang ditanya, ngebahasnya apa dulu? Typonya dulu dibahas. Apaan sih ente nulis banyak typonya? Yang penting kan paham. Kecuali kalau benar-benar nggak paham. Kecuali kalau benar-benar nggak dipahami. Ini nggak dipahami nih, typonya parah. Baru kita boleh protes. Tapi selama masih dipahami nggak masalah. Begitu ya. Nah di sini beliau Al-Imam Al-Haqqani menegaskan ahsin ada. Yuk perbaiki cara membaca Al-Qur'anmu, perbaiki cara berinteraksi dengan Al-Qur'anmu, perbaiki apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa alasannya? Maka di bait ke-6 beliau mengatakan. Di bait ke-6 beliau mengatakan, apa kata beliau? Karena ada alasannya. Fama kullu mayyatlul kitaba yuqimuhu. Karena realitanya banyak orang yang baca Al-Quran tapi nggak menegakkan hukumnya. Nggak menegakkan cara baca yang benar. Karena tidak setiap orang yang baca Al-Quran itu menegakkannya. Mau menegakkan cara bacanya, mau menegakkan hukumnya itu enggak. Banyak orang yang enggak. Jangankan orang yang cuma baca, yang hafal aja banyak yang enggak menegakkan hukumnya. Begitu. Oleh karena itu, ayo ahsin ada ahu. Ayo kita sama-sama ahsin. Kita sama-sama perbaiki cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu. Bahkan kemudian beliau melanjutkan. Wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhum mukri. Dan tidak setiap orang yang ngajar itu mukri. Enggak setiap orang yang ngajar Al-Quran itu disebut mukri, enggak layak. Tidak setiap orang yang ngajar Al-Quran layak disebut mukri, kata beliau. Begitu. Kalau yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Tala itu sebetulnya artinya mengikuti ya. Tala itu mengikuti. Makanya ada ayat wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang membacanya, bukan membacanya kan, mengikutinya. Begitu. Idza talaha. Maka kenapa tala disebut mengikuti? Sebagian ulama mengatakan karena dia mengikuti apa yang dibaca. Jadi mengikuti apa yang dibacanya. Bukan cuma baca doang. Pengertian pertama. Pengertian kedua, sebagian ulama mengatakan apa? Karena bacanya itu terus menerus. Terus menerus. Jadi ketika khotam diikuti dengan bacaan yang baru, ketika khotam diikuti dengan bacaan yang baru. Itu tala. Adapun mukri berasal dari kata aqra'a yuqri'u mukri. Afan, aqra'a yuqri'u iqra'an fahuwa mukri. Aqra' itu artinya mengajar Al-Quran, aqra'a itu. Semua pengajar Al-Quran secara bahasa disebut mukri, tapi enggak secara istilah. Memang kenapa? Karena untuk menjadi mukri itu butuh kriteria tertentu. Ya, butuh kriteria tertentu. Fama kullu maitlu kitab yuqimuhu. Tidak setiap orang yang baca Al-Quran itu menegakkan Al-Quran. Bisa tidak menegakkan cara bacanya, tidak menegakkan hukumnya. Tapi kalau masih belajar mah, misalnya ada orang berantakan tajwidnya masih belajar ya, masih dimaafkan. Ya, kita sudah bahas juga di Jazariyah kan, ada muhsin ma'jur, musi athim, musi ma'dzur, ada yang dimaafkan. Tapi kalau dia nggak mau belajar, nggak dimaafkan. Begitu. Demikian pula qari dan mukri, ini kan ada kriterianya menurut para ulama. Misalnya sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan qari, kapan seorang disebut qari? Sudah di Jazariyah juga sudah kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Qari itu minimal punya kemampuan apa? Minimal itu faham satu riwayat.
menguasai, bukan cuma tahu, tapi menguasai satu riwayat. Ini minimal. Baru disebut qori. Baru disebut qori. Qori tingkat tinggi itu di atas satu riwayat, 3 riwayat, dan 3 qiraat kalau nggak salah ya. Satu riwayat, kemudian yang tingkat menengah itu 3-5 riwayat. Saya agak lupa. Para ulama. Kemudian 3-5 qiraat. Adapun mukri ya 7 berarti 7 qiraat minimal itu mukri. Begitu, 7 qiraat. Faham 7 qiraat. Bukan cuma paham, bukan cuma hafal tapi paham. Hafal, paham, dan paham juga bahasa Arab, paham lugha. Kenapa? Karena orang yang enggak paham lugha nanti bisa tersesat. Tidak bisa membedakan mana yang dibaca A, mana yang dibaca B. Jadi ahli qiraat kalau kata Imam Abu Amr Adani, ada yang hanya mengandalkan hafalannya, sehingga kalau dia lupa, nggak bisa tuh. Ini bacanya apa ya? Saya lupa nih. Jadi harus ingat-ingat lagi. Ini yang pertama. Nggak bisa jadi rujukan kata Imam Abu Amr Adani. Kedua, orang yang hanya mengandalkan sisi bahasa. Orang yang hanya mengandalkan sisi bahasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia kuat di nahwu sorofnya, tapi nggak belajar ilmu qiraat. Apa yang terjadi? Nanti dia bisa terjatuh pada cara baca baru yang gak ada riwayatnya. Pokoknya yang penting sahih secara bahasa. Bahaya juga. Nah yang ketiga ini yang paling tepat. Apa itu? Orang yang memang dia menguasai bahasa dan juga menguasai kaidah qiraat. Itulah mukri yang sejati. Kata Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Wallahu a'lam bissawab. Jadi harus paham i'rab, harus paham kaidah bahasa Arabnya. Begitu. Kemudian di bagian terakhir untuk bait ini, untuk hari ini, beliau mengatakan mana perkataan beliau? Wa inna lana akhdhal qiraati sunnatun atau sunatan anil awwalinal muqri'ina dhawis satri. Karena sesungguhnya bagi kita cara belajar qiraah, cara belajar baca Al-Quran itu adalah sunnah. Anil awalina yang diambil dari generasi terdahulu dari kalangan para ulama ahli qiraat dhawis satri yang cirinya itu adalah suka menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain. Ini berarti nasihat juga. Seorang guru itu harus begini sifatnya. Dhawis satri. Nutup aib diri sendiri, nutup aib orang lain. Itu cirinya guru. Kemudian di sini Al-Imam Abu Muzahim Al-Khawani lagi ngajarin kita gimana caranya belajar Al-Quran. Gimana cara belajar Al-Quran? Ternyata harus akhdul qiraah sunnatun anil awalin. Yang namanya belajar Quran itu, qiraat terutama, harus mengambil dari generasi terdahulu. Berarti harus punya apa? Harus punya guru. Harus punya guru. Tidak bisa yang namanya qiraat dipelajari secara otodidak. Al-qiraah itu sunnah muttaba'ah ya'khudhunal akhir anil awal. Generasi belakangan mengambil dari generasi pertama. Makanya ini yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa fa'ala qari'il qur'ani ay ya'khudha qira'atahu ala tariqit talaqi wal isnad. Yang namanya belajar Al-Qur'an itu harus melalui jalur talaqi dan penelusuran sanad-sanad. Anis syuyuhil akhidin an syuyukhihim. Yang kita ini belajar kepada guru dan gurunya belajar kepada guru lagi. Kayasil ila taqurin mi'na tilawatahu tabik majan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tuh yakin bahwa bacaan yang kita dapatkan ini benar-benar bacaan yang nyambung. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sahih mutasil dengan sanad yang sahih dan mutasil. Dan kalau kita cuma ngandelin kita baca wa amma ini tamada qira'atahu ala ma qara fi butunil kutub au ma sami'a min qira'il idza'at, kita cuma ngandelin kitab doang, ngandelin pendengaran dari rekaman-rekaman para qari, qad hadama,
ahad arkanil qiraati sahihah ats-tsalatsah, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan salah satu rukun qiraat yang sahih. Apa itu? Sanad yang sahih. 3 rukun qiraat, salah satunya sanad yang sahih. Maka kalau cuma dengar, kalau cuma baca, itu nggak punya sanad. Dan dia nggak bisa menguji akurasi bacanya. Kita misalnya baca buku, nun bertemu fa ikhfa, disertai gunah, kayak gimana cara baca? Oh, sekarang kan ada YouTube. Ya udah, lihat YouTube. Terus kita praktekin. Pertanyaannya, akurat nggak praktek kita seperti yang di YouTube? Belum ada yang menguji. Apalagi kalau berbicara ismam, ikhtilas, yang detail-detail gitu, nggak bisa kalau nggak di depan guru. Makanya butuh guru. Nah, itulah makna bersanad. Jadi bersanad itu artinya berguru. Bersanad itu artinya berguru. Bersanad sama dengan berguru. Nggak bisa nggak berguru belajar Al-Quran. Begitu. Guru yang apa? Guru yang di sini disebutkan apa? Dzawis satri. Guru yang memang punya akhlak yang mulia. Salah satu akhlak mulianya apa? Tidak suka menampakkan keburukan. Juga tidak menampakkan keburukan dari murid-muridnya. Senang menutupi aib dirinya sendiri, senang menutupi aib dari murid-muridnya. Begitu. Wallahu ta'ala demikian. Ini muqaddimah dari Al-Imam Abu Zahim Al-Khaqqani. Nanti setelah ini akan kita bahas permasalahan mengenai nama-nama imam qiraat ya di zaman beliau yang bisa dijadikan rujukan. Harus punya sanad ke imam qiraat yang 7. Begitu. Ya, kalau zaman sekarang sudah bukan 7 lagi tapi 10. Fanaqtah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang tanyakan disilakan. Untuk Ustazah Ummu Hana, untuk ujian jazariyah, kalau memang bisa nanti bisa di hari Sabtu, silakan. Ya, Sabtu kontak. Cuma dipastikan dulu sinyalnya kuat apa enggak. Kalau memang sinyalnya kuat, silakan hari Sabtu. Selain hari Sabtu saya nggak bisa. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fik. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah.